Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang penelitian hubungan antara tiga variabel atau lebih atau regresi linear ganda dan korelasi ganda. Pengertian regresi dan korelasi ganda merupakan perluasan dari regresi dan korelasi linear sederhana. Jika kita akan meliti hubungan atau pengaruh dari dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka analisis yang kita gunakan adalah regresi dan korelasi ganda. Misalnya, kita akan meneliti bagaimana hubungan antara faktor motivasi belajar siswa dan kondisi fisik siswa dengan prestasi belajarnya. Regresi bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa variabel terhadap variasi yang lain dalam suatu fenomena yang kompleks. Dengan demikian, dalam analisis regresi, peneliti dapat mengetahui variabel mana yang menjadi sebab atau variabel bebas dan variabel mana yang menjadi akibat atau variabel terikat. Bentuk umum persamaan regresi linear ganda dengan M variabel bebas yaitu Y sama dengan A tambah B X1 tambah C X2 tambah D X3 tambah E X4 tambah titik NXM. Sehingga bentuk persamaan regresi linear ganda dengan dua variabel bebas bentuknya Y topi sama dengan A tambah B X1 tambah C X2. Korelasi ganda secara simultan menunjukkan hubungan antara variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikatnya. Jelas ini berbeda dengan korelasi parsial. Desain penelitian dan rumus koefisien korelasi ganda sebagai berikut. X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi, dan X1 dan X2 bersama-sama mempengaruhi Y. Nah, langkah-langkah pengujiannya. Yang pertama, uji prasyarat. Yang pertama, jenis data harus interval atau rasio. Yang kedua, uji normalitas variabel dependen. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Yang kelima, uji autokorelasi. Nah, untuk langkah-langkah pengujian regresi dan korelasi ganda, yaitu yang pertama menentukan bentuk persamaan regresi, yang kedua uji keberartian koefisien persamaan regresi ganda, yang ketiga uji linearitas persamaan regresi, yang keempat menghitung nilai korelasi, yang kelima menentukan koefisien determinasi, yang keenam uji regresi parsial. Contoh soal. Orang meneliti ingin mengetahui pengaruh konsep diri X1 dan minat belajar X2 terhadap prestasi belajar matematika. Data penelitian berjumlah 30 siswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Apakah konsep diri dan minat belajar mempengaruhi prestasi belajar matematika? Tentukan besar pengaruh konsep diri dan minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Langkah yang pertama, kita uji normalitas variabel dependen. Kita masukkan datanya terlebih dahulu.
Pada variabel V kita buka, kita ganti ini dengan X1, variabel 2 dengan X2, dan variabel 3 dengan Y. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu kita ubah label X1 yaitu konsep. Variabel yang kedua minat belajar. Variabel yang ketiga prestasi belajar. Lalu, lalu kita akan menguji normalitasnya. Caranya yaitu klik Analyze, Deskriptif Statistik, Explore, masukkan variabel Y ke dependent list. Pada klik plot, centang normality plot with text, lalu klik continue, lalu klik OK. Kita tunggu. Kita lihat pada test of normality diperoleh, kita lihat pada Komogorov Smirnov diperoleh signifikan 0,163 lebih dari 0,05. Maka H0 diterima yaitu data berdistribusi normal. Langkah-langkah pengujiannya merumuskan hipotesis H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Lalu output tadi kita kopikan ke sini, diperoleh signifikannya 0,163, menentukan nilai kritis yaitu alfa sama dengan 5%, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Jika sig lebih dari alfa, maka H0 diterima, diperoleh sig 0,163 lebih dari 0,05, maka H0 diterima, kesimpulannya data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji prasyarat yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Kita buka SPSS tadi. Caranya yaitu analyze, regression, linear, masukkan variabel Y ke dependent, masukkan variabel X1 dan X2 ke independen, klik statistik, lalu kita cetak model fit, R-square change, descriptive, part and partial correlation, collinearity and diagnostic, lalu klik continue, lalu klik plot, masukkan ZPRED ke X dan ZRESID ke Y. Lalu kita centang semua pada kolom standardized residual plots. Lalu klik save. Lalu centang pada kolom residual, kita centang unstandardized dan standardized. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, kita sudah muncul outputnya. Kita lihat pada output koefisien. Kita lihat pada kolom VIF. Langkah-langkah pengujiannya yaitu merumuskan hipotesis H0 terjadi multikolinearitas antara variabel bebas H1, tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. Nah, berarti kita kopikan ke sini. Kita lihat pada kolom VIF.
menentukan nilai kritis alfa sama dengan 5%, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Jika nilai variance inflation factor atau VIF lebih dari 10, maka data mengalami multikolinearitas. Jika nilai variance inflation factor kurang dari 10, maka tidak mengalami multikolinearitas. Nah, kita lihat pada output tadi diperoleh nilai VIF-nya 9,098. Ini Nah, 9,098 itu kurang dari 10, maka data tidak mengalami multikolinearitas. Selanjutnya, mengenai uji prasyarat yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Adalah keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada model regrensi. Model regrensi yang baik mensyaratkan tidak adanya heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot regrensi. Nah, kriteria ketetapan terjadi heteroskedastisitas jika gambar pada scatterplot menunjukkan pola tertentu. Nah, diketahui hasil dari input data tersebut, kita menghasilkan scatterplot seperti gambar. Nah, kriteria penetapan yang tadi terjadi heteroskedastisitas jika gambar pada scatterplot menunjukkan pola tertentu. Berdasarkan scatterplot tersebut, diketahui bahwa titik-titik pada scatterplot tidak menunjukkan pola tertentu, maka dapat disimpulkan tidak mengalami heteroskedastisitas. Yang keempat adalah uji normalitas galet residual. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, di bagian variable view, kita klik analyze, kemudian non-parametric, selanjutnya legacy samples, yang legacy dialogs, kemudian satu sampel KS, selanjutnya masukkan understand residual ke tes variabel, lalu klik OK. Nah, lihat pada tabel when sample Cosmos Smirnov test. Diketahui hasilnya sebagai berikut. Langkah-langkah pengujian, yang pertama merumuskan hipotesis. H0, data residual berasal dari populasi berdistribusi normal. H1, data residual tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Yang B, menentukan nilai uji statistik. Diketahui dari hasil tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, diperoleh nilai sig-nya adalah 0,008. Yang ketiga, menentukan nilai kritis, yaitu dengan alfa 5%. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Jika alfa lebih dari alfa, maka H0 diterima. Nilai sig sama dengan 0,08 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, data residual tidak berasal dari populasi berdistribusi normal.
Selanjutnya ada pengujian regresi linear ganda. Untuk variabel bebasnya X1 sama dengan konsep diri, X2 merupakan minat belajar. Untuk variabel terikatnya ada Y sama dengan prestasi belajar matematika. Untuk langkah-langkah pengujiannya, yang pertama menentukan persamaan regresi linear ganda. Bentuk persamaan regresi linear ganda dengan dua variabel bebas yaitu Y topi sama dengan A cos B X1 cos C X2. Selanjutnya kita lihat pada output SPSS. Kita melihat pada tabel koefisien. Kita melihat pada kolom B yang konstanta negatif 10,622, konsep diri 0,115, minat belajarnya 0,141. Sehingga diperoleh konstanta A sama dengan negatif 10,622, koefisien X1 sama dengan B sama dengan 0,115, koefisien X2 sama dengan 0,141. Jadi hubungan keterampilan proses X1 dan keaktifan belajar X2 tetap terhadap prestasi belajar siswa dapat dinyatakan dalam persamaan regresi, yaitu Y topik sama dengan negatif 10,622 ditambah 0,115 X1 ditambah 0,141 X2. Yang kedua ada uji keberartian koefisien persamaan regresi. Langkah-langkah pengujiannya, yang pertama menentukan hipotesis H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 jika variabel X1, X2 tidak berpengaruh signifikansi atau nyata terhadap Y. H1 jika beta 1 sama dengan beta 2 tidak sama dengan 0, maka variabel X1, X2 berpengaruh signifikansi atau nyata terhadap Y. Langkah yang kedua menentukan nilai uji statistik. Kita dapat melihat pada tabel koefisien pada output SPSS. Kita lihat pada kolom SIG. Konsep diri, nilai SIG konsep diri 0,010 dan signifikan minat belajar 0,004. Nah, selanjutnya menentukan nilai kritis. Alfa sama dengan 5%. Untuk langkah yang keempat menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika nilai signifikan lebih dari 5% dan H0 ditolak jika nilai signifikan kurang dari 5%. Sehingga diperoleh nilai signifikan konsep diri 0,010 kurang dari 5%, maka H0-nya ditolak. Dan nilai signifikan minat belajar 0,004 kurang dari 5%, maka H0-nya ditolak. Langkah yang kelima membuat kesimpulan. Karena untuk variabel konsep diri H0 ditolak dan H1 diterima, maka pada taraf kepercayaan 95% konsep diri berarti secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Sedangkan untuk variabel minat belajar H0 ditolak dan H1 diterima, maka pada taraf kepercayaan 95% minat belajar berarti secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Maka koefisien persamaan regresi berarti secara signifikan. Yang ketiga, uji linearitas persamaan regresi. Langkah-langkah pengujiannya, yang pertama merumuskan hipotesis H0 jika beta sama dengan beta 1, beta 2 sama dengan 0, persamaan adalah tidak linear atau tidak ada relasi antara X1, X2, dan Y. H1 sama dengan beta sama dengan beta 1, beta 2 tidak sama dengan 0, persamaan adalah linear atau ada relasi antara X1, X2, dan Y. Langkah yang kedua menentukan nilai uji statistik. Kita lihat pada output SPSS ada tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA lihat pada kolom SIG memperoleh 0,000, maka SIG-nya diperoleh 0,00.
Yang ketiga, menentukan nilai kritis alfa sama dengan 5%. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika signifikan lebih dari 5% dan H0 ditolak jika signifikan kurang dari 5%. Yang kelima, membuat kesimpulan. Nilai signifikan 0,00 kurang dari 5%, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan dua persamaan dietopis sama dengan negatif 10,622 ditambah 0,115x1 ditambah 0,141x2 linear secara signifikan. Dengan kata lain, konsep diri dan minat belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Yang keempat, menghitung nilai korelasi. Langkah-langkah pengujiannya yang pertama menentukan hipotesis H0 jika Rho sama dengan 0 tidak terdapat hubungan yang signifikan dan H1 sama dengan Rho tidak sama dengan 0 terdapat hubungan yang signifikan. Yang kedua, menentukan nilai uji statistik. Kita lihat pada kolom korelasi. Pada tabel korelasi. Jadi diperoleh R1-nya 0,944. Nah, itu dapat dicocokkan pada tabel korelasi Guilford dengan kriteria sangat kuat dan diperoleh R2-nya 0,947 dapat dicocokkan pada tabel korelasi Guilford dengan kriteria sangat kuat. Nah, diperoleh nilai signifikan konsep diri 0,00 dan signifikan minat belajar 0,00. Yang ketiga, menentukan nilai kritis alfa sama dengan 5%. Yang keempat, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika nilai signifikan kurang dari 5% dan H0 ditolak jika signifikan kurang dari 5%. Karena nilai signifikan konsep diri 0,000 kurang dari 5%, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Karena nilai signifikan minat belajar 0,000 kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Yang terakhir, membuat kesimpulan karena nilai R menurut tabel Guilford Empirical Rules berada pada kategori sangat kuat menunjukkan arah hubungan yang positif. Artinya, peningkatan prestasi belajar matematika signifikan berbanding lurus dengan perbandingan konsep diri dan minat belajar siswa. Yang kelima, menentukan koefisien determinasi. Kita dapat melihat pada kolom tabel summary. Kita lihat pada R² yang terdapat 0,920. Karena hasil pengajuan koefisien korelasi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan, maka untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan koefisien determinasi, yaitu D sama dengan R kuadrat kali 100%. Dari tabel model summary diperoleh nilai R² sama dengan 0,920. Artinya konsep diri dan minat belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika secara signifikan sebesar 92%. Sisanya 8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang uji parsial X1 terhadap Y, yaitu konsep diri terhadap prestasi belajar matematika. Yang pertama, menentukan persamaan regresi linear sederhana. Bentuk persamaan regresi linear sederhana yaitu Y topi sama dengan alfa plus B A plus B kali X1. Untuk menghitung nilai A dan B yaitu menggunakan SPSS biar lebih cepat dengan cara masih di data yang tadi seperti sebelumnya, tapi sedikit berbeda. Kita klik analyze, kemudian regression, kita pilih yang linear, kemudian
Karena tadi keduanya dimasukkan, untuk saat ini konsep diri yang dimasukkan ke independen, kemudian prestasi belajar masukkan ke dependen, kemudian untuk statistik kita centang semua yang bagian kanan ini, kemudian yang regression coefficient ini estimated sama confidence dicentang, dan untuk residual centang Durbin Waston. Kemudian kita continue. Dan selanjutnya bagian plot, untuk JP-red kita masukkan ke variabel X, dan J-red sheet masukkan ke Y, dan tidak lupa histogram dan normal probability plot kita centang. Kemudian kita continue. Untuk bagian save kita centang understand dan standaris. Kemudian kita continue lagi dan kita oke. Kita tunggu sampai keluar semua. Nah, kita kembali lagi ke makalah. Di sini kita mencari koefisien. Kita buka output tadi. Nah, di sini tercatat untuk konstan yang di sini bagian B. Ingat koefisien untuk A-nya yaitu negatif 8,982 dan untuk konsep diri yaitu 0,239. Kita cek kembali. Sama seperti yang tadi, yaitu diperoleh konstanta A sama dengan negatif 8,982, kemudian koefisien X1 atau B sama dengan 0,239. Jadi hubungan konsep diri X1 terhadap prestasi belajar matematika Y dapat dinyatakan dalam persamaan regresi Y topi sama dengan negatif 8,982 ditambah 0,239 kali X1. Yang kemudian uji keberartian koefisien persamaan regresi. Yang A, menentukan hipotesis. Dan 0,2 beta 1 sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikansi atau nyata terhadap Y. Untuk H1, beta 1 tidak sama dengan 0, variabel X berpengaruh signifikansi atau nyata terhadap Y. Kemudian menentukan nilai uji statistik, masih melihat data yang tadi, yaitu bagian sig pada konsep diri, sehingga diperoleh nilai sig sama dengan 0,0000. Dan selanjutnya menentukan nilai kritis, yaitu alfa sama dengan 5%. Menentukan kriteria pengujian, H0 diterima jika nilai sig lebih dari 5%, H0 ditolak jika nilai sig kurang dari 5%. Di sini nilai sig konsep diri yaitu 0,0 tadi, sehingga 0,000 kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian membuat kesimpulan, karena untuk variabel motivasi H0 ditolak dan H1 diterima, maka pada taraf kepercayaan 95%, konsep diri berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Kemudian yang ketiga, uji linearitas dan signifikansi regresi. Untuk langkah-langkahnya yaitu rumusan hipotesis, 0 beta sama dengan 0. Regresi linear tidak signifikan, H1 sama dengan H1 beta tidak sama dengan 0. Regresi linear signifikan. Untuk menentukan nilai uji statistik, kita lihat output yang tadi, karena tadi sudah ada, yaitu di bagian ANOVA ini. Kita cek kembali ke makalah. Di sini kita ambil yang sig 0,0, yang ada tanda B, ya, ada tanda B di atas. Kita cek lagi. Nah, sama, bagian regression, sig 0,000. Kembali ke
makalah tadi. Sehingga diperoleh nilai sig sama dengan 0,000 bagian ANOVA. Kemudian menentukan nilai kritis alfa sama dengan 5%. Menentukan kriteria pengujian. Dan 0 diterima jika sig lebih dari 5%. Dan 0 ditolak jika sig kurang dari 0,5 jika sig kurang dari 5%. Sehingga karena tadi nilai signya 0,000, kesimpulannya yaitu sig kurang dari 5%, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa persamaan Y topi sama dengan negatif 8,982 ditambah 0,239 kali X1 linear secara signifikan. Dengan kata lain, konsep diri berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Yang keempat, menghitung nilai korelasi. Menentukan hipotesis H0 rho sama dengan 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan. H1 rho tidak sama dengan 0, terdapat hubungan yang signifikan. Untuk menentukan nilai uji statistiknya, kita buka SPSS lagi. Karena tadi sudah jadi satu, kita cari correlation. Di sini kita lihat konsep diri bagian person correlation, yaitu prestasi belajar terhadap konsep diri terhadap prestasi belajar, yaitu di sini didapat 0,944 dan bagian sig quantile prestasi belajar pada konsep diri yaitu 0,000. Kita cek pada makalah. Di sini sama. Diperoleh nilai R1 sama dengan 0,944. Kemudian kita cocokkan tabel korelasi Wilford dengan kriteria sangat kuat. Di sini kita cek pada buku. Diperoleh nilai sig konsep diri pada bagian konsep diri yaitu 0,000. Iya. 0,00. Untuk menentukan nilai kritis yaitu alfa sama dengan 5%. Menentukan kriteria pengujian yaitu H0 diterima jika nilai sig lebih dari 5%. H0 ditolak jika nilai sig kurang dari 5%. Karena nilai signya sama yaitu 0,000, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk kesimpulannya, karena nilai R menurut tabel Guilford empirical rules berada pada kategori sangat kuat, menunjukkan arah hubungan yang positif, artinya peningkatan prestasi belajar signifikan berbanding lurus dengan peningkatan konsep diri siswa. Yang kelima, menentukan koefisien determinasi. Kita kembali buka SPSS pada model summary untuk mencari R-square ini ya. R-square, kita buka output SPSS. Nah, di sini kita dapat R-square-nya yaitu 0,9890. Kita cek pada makalah. Nah, sama yaitu R-square-nya 0,980890. Karena hasil pengujian koefisien korelasi menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan, maka untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat ditentukan dengan koefisien determinasi, yaitu D sama dengan R kuadrat kali 100%. Dari tabel model summary diperoleh nilai R square yaitu 0,890, artinya konsep diri berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika secara signifikan sebesar 89%. Sisanya 11% atau bisa didapat yaitu 100% dikurangi 98% sehingga didapat 11%.
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, sehingga didapat 11% tersebut. X2 terhadap Y, yaitu belajar matematika. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke SPSS. Hampir sama seperti selanjutnya kita pilih regression, kita pilih linear. Nah, yang tadi tapi bukan di bagian independen. Selanjutnya kita cek di statistik, sudah tercentang semua, kita klik continue, tunggu bel ini yang akan digunakan untuk menentukan uji. Sama seperti uji parsial X1 terhadap Y, yang pertama kita menentukan rumus Y. Nah, kita menggunakan tabel koefisien. Ada peroleh nilai konstanta A, koefisien X minat belajar, limit prestasi belajar matematika, dapat dinyatakan dalam persamaan regresi Y sama dengan min 10,496 ditambah 0,259 X2. Dan persamaan regresi, potensi beta 2 sama dengan 0, atau variabel Y. H1, beta 2 tidak sama dengan 0, atau nyata kita ke bagian nilai C itu alfa sama dengan 5%. Untuk nilai SIK lebih jika nilai SIK kurang dari 5%. Tadi 0 kurang dari 5%. Arti kesimpulan itu diterima, maka belajar berarti untuk kita akan merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Rumusan nol atau regresi linear tidak signifikan. H1 beta artinya regresi linear signifikan. Kita nilai SIK. Nah, diperoleh nilai SIK itu 0,000. Selanjutnya kita menentukan kriteria pengujian. Nilai SIK lebih dari 5%. Itu 0,0 diterima dapat negatif Y sama dengan negatif 10,496 ditambah 0,259 X2 linear secara signifikan. Dengan kata lain, minat belajar berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika. Untuk langkah 0, rho sama dengan 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan. Selanjutnya kita koreksi prestasi belajar sama dengan 0,947, dicocokkan diperoleh nilai SIK, menentukan nilai kritis, alfa sama dengan 5%. Menentukan kriteria pengujian, H0 diterima jika nilai SIK lebih besar persen. Karena nilai SIK atau H0 ditolak dan H1 diterima. Kesimpulan empirical rules berada pada peningkatan prestasi belajar matematika signifikan berbanding lurus dengan peningkatan koefisien determinasi. Kita lihat square. Nah, untuk menentukan koefisien 100%.